Kali ini saya akan menjelaskan cara konfigurasi shared hosting menggunakan webmin pada VirtualBox. Yang diperlukan adalah virtual Debian dengan adapter pertama, bridge adapter yang terhubung ke Wi-Fi, dan kedua internal network yang akan terhubung ke klien. Klien juga menggunakan internal network. Sekarang kita masuk ke Debian-nya, kita login sebagai root. Debian ini digunakan sebagai servernya. Di sini sudah terinstall webmin, phpMyAdmin, MySQL, Apache 2, dan juga bin 9. Lalu kita atur IP-nya. Untuk IP-nya kita gunakan 4 IP. IP pertama ETH0 yang digunakan untuk mengakses webmin nantinya dan juga untuk website pertama. Lalu ETH0.20 ini digunakan untuk website kedua dan auto ETH0.21 ini untuk website ketiga. Lalu ETH1 untuk terhubung ke XP. Jadi nantinya kita akan membuat 3 website. Sekarang kita masuk ke webmin-nya. Untuk masuknya cukup masukkan HTTP, IP-nya, lalu portnya. Kita masuk ke sistem. Kita buat terlebih dahulu usernya. Pada sistem user and group, create new user. Masukkan nama usernya. Untuk direktorinya terserah mau di mana. Lalu untuk shellnya pilih bin/bash. Passwordnya. Lalu create. Buat lagi 2 user lainnya. Jika selesai, sekarang kita buat bin 9-nya. Kita atur bin 9-nya pada server bin DNS server, lalu create master zone. Masukkan nama domainnya. Untuk domain pertama kita gunakan dava1.com. Master servernya dava1.com. Email address-nya masukkan email. Untuk IP address for template-nya gunakan IP-nya. Untuk ini kita gunakan IP ETH0. Lalu create. Sekarang setelah selesai, masuk ke address. Pada bagian address masukkan IP-nya. Create. Tambahkan lagi dengan name www.dava1.com. Addressnya masukkan lagi, lalu create. Akan ada 2 hasil seperti ini. Setelah itu kita kembali ke sini, kita buat lagi. Yang kedua dava2.net. Master servernya dava2.net. Masukkan emailnya. Lalu untuk IP-nya gunakan IP yang kedua yaitu ETH2.20. Masukkan IP-nya. Lalu tambahkan lagi www. Kita buat lagi untuk web yang ketiga. Lalu gunakan IP ketiga yaitu IP ETH0.21.
Masukkan IP-nya, tambahkan www. Setelah itu kita tambahkan reverse zone. Kita buat create master zone. Untuk zone type-nya kita pilih reverse. Namanya kita masukkan 192. Master servernya kita gunakan dava1.com. Emailnya gunakan email dari dava1.com tadi. Addressnya juga gunakan alamat IP ETH0. Lalu create. Lalu kita masuk ke reverse address. Di sini kita tambahkan IP dan juga websitenya. Jika sudah akan seperti ini. Lalu kita kembali ke return zone list. Pada pojok kanan atas, klik apply configuration. Kita lakukan uji coba pada kliennya. Pertama kita atur IP-nya. Kita gunakan IP 28.2, yang tadi kan ETH1-nya Debian kan 28.1. Untuk DNS-nya gunakan ETH0 dan juga ETH1-nya. Kita coba. Ya, berhasil. Yang kedua juga berhasil. Sekarang kita atur Apache-nya. Pada server masuk ke Apache Web Server. Lalu create virtual host. Pada bagian dokumen root, masukkan direktori dari setiap user ditambahkan dengan www. Untuk www-nya bisa terserah. Server name-nya masukkan nama websitenya. Lalu create now. Tambahkan lagi untuk website kedua. Setelah itu kita tambahkan aliasnya yang tadi www. Klik pada virtual servernya, pilih networking and address. Pada bagian ini masukkan www.dava1.com. Lakukan juga pada yang lainnya. Sekarang kita kembali ke Debian-nya. Kita buat file HTML. Jadi setiap websitenya nanti akan ada tampilan berbeda-beda. Kita masuk ke direktori setiap website. Kita gunakan HTML untuk merubah tampilan websitenya.
Untuk HTML ini kayak saya akan atur agar dalam page ini bisa membuka 2 page lagi. Jadi total ada 3 page. Kita simpan, lalu kita buat 1 HTML dan 2 HTML. Lakukan juga pada setiap website lainnya. Setelah selesai semua, kembali lagi ke webmin, lalu pada pojok kanan atas, klik apply change. Jika seperti Blink tadi, itu artinya sudah selesai. Sekarang kita coba pada XP. Ya, tampilannya sudah berubah. Ini halaman kedua, ini halaman ketiga. Kita coba website lainnya. Sudah berubah juga. Setelah itu kita atur database-nya. Setiap website pasti membutuhkan database. Untuk database kali ini, satu user hanya bisa mengakses satu database saja, dan user lain tidak bisa mengakses database milik user lainnya. Caranya pertama, kita buat user terlebih dahulu, create new user, klik user, lalu masukkan nama, passwordnya. Pada permission biarkan kosong, langsung create. Kita buat user lainnya. Setelah itu kita kembali, kita buat database. Klik create a new database. Masukkan nama database-nya. Untuk semuanya biarkan default-nya seperti ini, langsung create. Buat lagi. Setelah selesai terbuat, kita masuk ke database permission. Lalu create new database permission. Pilih database-nya, lalu untuk usernya masukkan user Dava1. Jadi database Dava1 hanya bisa diakses oleh user Dava1. Hostnya pilih any, permissionnya pilih semuanya. Lalu create. Begitu juga dengan database 2 dan juga 3. Pilih database 2, user untuk database 2, any, pilih semuanya. Untuk melihat hasilnya, pastikan pada Debian sudah terinstall PHP MyAdmin. Setelah itu kita cek pada kliennya, kita buka websitenya. Untuk mengeceknya tambahkan PHP MyAdmin di belakang. Setelah itu login dengan username yang sudah dibuat tadi.
Untuk dava1.com kita login sebagai dava1. Ya, yang tampil hanya database dava1. Database 2 dan 3 tidak tampil. Kita coba untuk user lainnya. Login sebagai dava2. Ya, yang tampilannya database dava2. Lalu web yang terakhir. Login sebagai dava3. Ya, yang tampilannya database dari user 3. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian.